Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 268, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low dan Melanie Song diikat di bengkel, lingkungannya relatif gelap, udaranya sangat lembab, dan ada bau busuk. Saat ini, Vivian Low sepenuhnya memahami bahwa ketiga anggota asosiasi administrasi obat itu palsu. Mereka diikat. Melanie Song telah menangis beberapa kali, dan sekarang, duduk di kursi dengan cemas, dengan tangan terikat di belakang, menatap Vivian Low, dan terisak, "Saudari Vivian, apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak akan memisahkan kita. Aku masih muda, aku merindukan orang tuaku." Di mana Melanie Song mengalami hal seperti ini, dia selalu dibesarkan sebagai seorang putri. Sekalipun ayah bukan orang biasa, tetapi dia tidak menemukan dirinya secepat itu. Vivian Low juga sedikit panik di dalam hatinya, tetapi berbagai pengalaman yang dia alami sejak lama telah melatihnya untuk menjadi cepat dan tenang di saat krisis. Dia melihat sekeliling, mencari kesempatan untuk melarikan diri, dan berkata, "Melanie, jangan takut, dengan saudari Vivian di sini, jika mereka benar-benar ingin merobek tiketnya, mereka sudah melakukannya sejak lama, dan sekarang mereka mengikat kita di sini, itu pasti semacam transaksi, jadi kita aman untuk saat ini." Sejak Vivian Low dan Melanie Song diculik, dia telah banyak menganalisis selama ini. Siapa di belakang layar, mengapa menculik dirinya, karena Bikan, atau karena hal lain? Vivian Low tidak tahu, dia perlu menebak, untuk menghadapi situasi selanjutnya. Mendengar Vivian Low mengatakan ini, Melanie Song berhenti menangis, menatap Vivian Low dengan air mata, dan bertanya, "Saudari Vivian, apa yang kamu lihat?" Vivian Low berkata, matanya tajam, dan dia melihat mangkuk kotor di tanah 1 meter dari samping. Sepertinya kucing dan anjing pernah dibesarkan di sini sebelumnya. "Hei, Melanie, bantu aku, bawa itu ke sana," kata Vivian Low. Melanie Song sibuk memindahkan kursi, terlihat sangat berat. Karena keduanya diikat saling berhadapan, dan mangkok berada di sisi Melanie Song harus menendang mangkok itu ke bawah kaki Vivian Low. Setelah mencoba beberapa kali, Melanie Song meluruskan kakinya, tapi dia tidak menyentuh mangkuknya. "Ayo, hampir sampai." Vivian Low tersentak, dan Melanie Song mencoba lagi. Karena diikat, setiap kali dia merentangkan kakinya untuk mengerahkan kekuatan, lengannya akan membiru dan merah karena terjepit, yang sangat menyakitkan. Dentang. Akhirnya, setelah puluhan upaya, Melanie Song menendang mangkuk ke arah Vivian Low. Keduanya menarik napas panjang, saling memandang dan tersenyum. Vivian Low berkata, "Selanjutnya, kamu harus berpura-pura menangis. Aku akan menghancurkan mangkuk dengan kakiku." Melanie Song mengangguk, dan menangis. Vivian Low juga mengambil kesempatan untuk memegang mangkuk di antara kedua kakinya, lalu membantingnya ke tanah. Terkunci, mangkuk pecah. Kemudian, Vivian Low memegang sepotong mangkuk yang pecah di antara kakinya, lalu perlahan mengangkatnya, dan membawanya ke Melanie Song dengan mudah, sambil berkata, "Berbalik, tangkap dengan tanganmu." Melanie Song mengangguk, dan melompat dengan kursi. Dia berbalik dengan tersentak, dan kemudian menangkap pecahan mangkuk yang tersangkut di kaki Vivian Low. Kemudian, Vivian Low memindahkan kursi lagi, berbalik, dan keduanya bersandar ke belakang. Proses ini cukup berat, lagi pula Vivian Low sedang hamil, dan setiap kali dia bergerak, perutnya akan terasa sakit. Setelah lebih dari 20 menit, keduanya berhasil melepaskan diri dari ikatan. Setelah itu, Vivian Low dan Melanie Song masing-masing mengambil tongkat tebal, berjalan berkeliling, dan bersembunyi di balik pintu. Keduanya berpisah di kedua sisi, memegang tongkat di tangan mereka, bernapas dengan gugup. "Aku akan menghitung sampai 1, 2, 3, dan aku akan pingsan," kata Vivian Low kepada Melanie Song. Melanie mengangguk. 1, 2, 3. "Tolong, seseorang sekarat. Ayo, Direktur Vivian, kita pingsan." Melanie Song berteriak sekuat tenaga. Secara kebetulan, keempat pria yang sedang bermain kartu di luar sedang berjalan santai. Mereka sangat senang membayangkan menikmati dua keindahan yang begitu indah dalam waktu singkat. Namun, ketika mereka mendengar teriakan minta tolong,
mereka semua panik dan berlari ke bengkel dengan langkah besar. Menabrak, gerbang besi dibuka, dua sosok bergegas masuk lebih dulu, tetapi sebelum mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam, ada angin bersiul di kiri dan kanan. Segera setelah itu, di pupil mereka yang membesar dengan cepat, mereka melihat dua tongkat tebal berayun di kepala mereka. Bang-bang, mata kedua orang itu berlumuran kegelapan, dan mereka jatuh ke tanah. Melihat ada yang tidak beres, dua pria bertato di belakang bergegas masuk dan mulai berkelahi dengan Melanie Song dan Vivian Low. Namun, dua wanita, di mana lawan dari dua pria bertato, kedua pria bertato itu juga tidak mendapat manfaat darinya, dan mereka ditampar dengan kuat dengan tongkat. Saudari Vivian, lari, aku akan menahanmu. Melanie Song bergegas maju dengan putus asa, membuka jalan untuk Vivian Low. Vivian Low bisa saja melarikan diri, tapi dia tidak bisa meninggalkan Melanie Song begitu saja, berbalik dan melawan kedua pria itu. Ledakan, salah satu pria bertato langsung menendang perut Melanie Song. Melanie Song terbang terbalik, jatuh dengan keras di tanah dengan pantatnya, dan menjerit kesakitan. Aduh, sakit di perutnya luar biasa. Melihat ini, Vivian Low menoleh dan hendak berlari menuju Melanie Song. Namun, pria bertato lain di belakangnya, yaitu pria yang tadi merokok, langsung menjambak rambut panjang Vivian Low dan menariknya ke bawah dengan kuat, diikuti dengan mulut besar, dengan kejam ditekan ke wajah Vivian Low. Dia berteriak dengan keras, brengsek, pelacur, beraninya kamu melarikan diri, kamu menyakiti kedua saudara laki-lakiku, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Pipi kanan Vivian Low memerah, matanya dingin, dan dia meludah dengan keras, meludahi wajah pria itu, dan mengutuk, kamu berani menyentuhku, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu mencibir dengan ganas, menyeka wajahnya, dan menamparnya 3 kali di pipi kiri dan kanan Vivian Low. Dia berteriak dengan marah, jalang. Beraninya kau mengancamku, baik, aku akan menelanjangimu sekarang. Aku ingin melihat kapan suamimu yang lemah itu akan datang untuk menyelamatkanmu. Kata pria itu. Kemudian, dia menjambak rambut Vivian Low, menariknya ke samping, dan mendorongnya ke atas karung pasir. Vivian Low dibanting langsung ke karung pasir. Untungnya, dia menyesuaikan postur pendaratannya dengan tergesa-gesa dan mendorong ke belakang dengan kedua tangan, yang sangat melindunginya. Namun, perutnya masih berdenyut, dan wajahnya langsung pucat. Saudari Vivian, dasar bajingan, saudari Vivian hamil. Melanie Song jatuh ke tanah di sana, ditahan oleh pria lain, dia berteriak dengan suara serak. Namun, pria bertato di depan Vivian Low, dengan senyum sinis di wajahnya, menggulung lengan bajunya, melangkah, menginjak dada Vivian Low dengan keras, dan mengutuk, hamil. Hehe, aku akan memukulmu sampai kamu keguguran. Lagi pula, pria bertato itu tersenyum tidak senonoh, berjalan menuju Vivian Low, dan bergegas maju, memegang tangan putih Vivian Low, dan mencibir, bukankah kamu mengatakan bahwa suamimu tidak akan membiarkan kami pergi? Aku bertanya setelah itu, suamimu adalah seorang pengecut terkenal di Sangjiang. Hehe, kamu harus berteriak, biarkan dia menyelamatkanmu. Vivian Low berjuang mati-matian dan berteriak, bajingan. Lepaskan aku, kamu mati, suamiku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2, hahaha, pria bertato itu tertawa lagi, dan menamparnya dengan marah. Terkunci, tamparan ini membuat sudut mulut Vivian Low berdarah, dan kepalanya juga pusing. Namun, mengandalkan insting, Vivian Low masih berjuang mati-matian. Kamu, binatang buas, biarkan aku pergi. Desis. Mantel Vivian Low robek. Mata Vivian Low dipenuhi dengan air mata keputusasaan, dan dia berteriak di dalam hatinya, Aiden Enzo, di mana kamu? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.